Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak soleh? Tentunya luar biasa, semakin bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita, yaitu mengikuti pembelajaran berbasis online. Saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, membantu orang tua, dan tentunya selalu olahraga. Jangan lupa, jika keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan tentunya selalu memakai masker. Nah, baik anak soleh, jadi seperti biasanya sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Nah, baik anak soleh, jadi pada hari ini kita berada di tema 4, Aku dan Sekolahku, dengan subtema 2, Hidup bersih dan sehat di sekolah, dengan materi seimbang, dominan, statis. Jadi materi kita masih sama dengan subtema 1 sebelumnya, yaitu mengenai keseimbangan statis. Tentunya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, melalui video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan gerakan secara seimbang, dominan, statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu, melalui video pembelajaran, siswa mampu melakukan gerakan secara seimbang, dominan, statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani dengan benar. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada keseimbangan dominan statis, artinya keseimbangan yang dilakukan secara diam dan tidak bergerak. Saat upacara, kamu harus berdiri tegak. Nah, kamu dapat berdiri tegak karena memiliki keseimbangan. Jadi tentunya anak soleh, ketika kita berdiri berarti kita mampu menahan tubuh kita supaya tetap berdiri, dan itu dinamakan keseimbangan. Nah, keseimbangan ada dua, yaitu keseimbangan statis dan dinamis. Jadi kita harus pahami bersama di sini mengenai keseimbangan statis dan dinamis. Saya jelaskan ulang kembali bahwa keseimbangan statis ya, jadi keseimbangan statis itu ada juga keseimbangan dinamis. Jadi untuk gambarnya di sini ada keseimbangan statis ya. Ini keseimbangan statis artinya dia tidak bergerak, dia tetap di tempat, cuman melakukan gerakannya di tempat. Nah, kemudian yang keseimbangan dinamis itu bisa dilakukan misalkan ketika kita berjalan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah berdiri menyinggung buku, kemudian dia berjalan di balok titian. Nah, kita harus tahu bersama bahwa keseimbangan statis itu artinya apa. Nah, keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Nah, di sini ada sikap kapal terbang atau misalkan jinjit menggunakan satu kaki. Nah, ini merupakan semuanya adalah keseimbangan statis, artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Nah, ingat ya, jadi dalam posisi diam. Kemudian keseimbangan dinamis, ya, di sini keseimbangan dinamis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi bergerak ya, seperti ini ya. Jadi seharusnya ini dia berjalan menyunggi buku, kemudian ini juga berjalan di balok titian. Seperti itu contoh dari antara keseimbangan statis kemudian keseimbangan dinamis. Nah, seperti itu ya anak soleh sekalian. Nah, Dayu dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dalam berolahraga. Nah, mereka melatih keseimbangan posisi telentang.
Jadi karena sebelumnya kita pernah belajar bahwa ketika kita melakukan keseimbangan, kita bisa lakukan secara berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, di sini karena ini telentang, berarti ini adalah posisi berbaring telentang. Nah, kita akan tahu atau akan melihat bagaimana cara melakukan posisi badan telentang seperti ini. Nah, di sini gambarnya itu sudah ada urutannya, ada A, ada B, ada C. Yang pertama seperti ini ya, kita tetap lurus. Nah, kemudian yang berikutnya itu sudah mulai mengangkat kepala dengan kaki. Kemudian yang ini adalah sudah dalam posisi semua kepala dan kaki itu terangkat jadi membengkok seperti ini. Ya, seperti itu ya penjelasan lebih mudahnya untuk memahami posisi berbaring telentang seperti ini. Nah, untuk cara melakukannya seperti ini ya, lebih teoritisnya lagi. Nah, ini adalah posisi badan miring. Ya, kita bisa lihat cara melakukannya itu. Yang pertama ada di sini huruf A. Yang pertama itu tetap dalam posisi berbaring miring ya. Ini miring ke sebelah kiri. Tentunya tangan yang menjadi penyangga kepala. Nah, di sini adalah tangan kiri. Nah, kemudian yang B, di sini sudah mulai ada gerakan. Nah, gerakannya itu adalah kaki diangkat ke atas agak direnggangkan. Jadi di sini dia menggunakan kaki kanan untuk diangkat lurus seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu dia menekuk ke belakang. Ya, menekuk ke belakang ya di sini. Ini kaki kanan menekuk ke belakang semuanya. Nah, ini adalah keseimbangan dalam posisi berbaring miring. Kemudian berikutnya adalah telungkup. Nah, ini telungkup. Ini berbaring telungkup ya, kita bisa lihat di situ. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita telungkup. Nah, untuk melakukan gerakan telungkup ini. Nah, yang pertama di bagian A itu kepala kita menoleh ke sebelah kiri ya. Jadi ini adalah arah kiri ya, dia menoleh ke sebelah kiri. Kemudian setelah itu dia menoleh kembali ke depan, jadi kepala kita dalam posisi menghadap ke depan seperti ini sambil berbaring. Nah, di sini juga kaki sudah mulai diangkat. Nah, di sini diangkat menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Nah ya, kaki kanan terlebih dahulu. Setelah itu baru di sini diangkat dua-duanya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bisa diulangi berulang kali. Jadi seperti ini cara melakukannya. Itu dilakukan yang pertama bagian A seperti ini, bagian B seperti ini, kemudian bagian C. Nanti akan kita lihat animasi bagaimana cara melakukan gerakan berbaring telungkup. Nah, jadi kita beralih pertama mengenai telentang, bagaimana cara melakukan berbaring telentang. Yang pertama, mula-mula telentang dengan posisi badan lurus. Yang dimaksud adalah di gambar A. Jadi ini adalah posisi telentang dengan posisi badan lurus. Nah, jadi kita masih dalam telentang badan lurus. Kemudian yang kedua, kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Nah, di sini ini sudah ada mulai ya, di ini bagian B. Ini sudah ada mulai pergerakan. Di situ adalah kepala dan pinggang agak sedikit ditekuk ya. Jadi ini kepala kita agak terangkat. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu bagian C ini sudah semuanya ditekuk semua ya, pinggang, baik pinggang dan kepala. Nah, tentunya kita harus tahan beberapa saat semampu kita. Nah, jika anak soleh sekalian bisa menghitung sampai 8 baru kemudian berhenti, itu akan sangat baik. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini ya, salah satu animasi dari keseimbangan posisi baring telentang. Jadi anak sekalian bisa mempraktekkan. Yang pertama harusnya kita adalah lurus seperti ini, kemudian agak mulai bengkok, kemudian seperti bangun dari tidur ya. Khususnya di sini kepala dan pinggang ditekuk. Nah ya, ini kita bisa lakukan secara berulang-ulang. Nah, saya rasa anak sekalian memahami tentang keseimbangan posisi baring telentang. Nah, yang berikutnya adalah posisi baring miring. Nah, ya. Jadi kita berbaring miring di sini. Nah, yang pertama, mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Nah, kita bisa lihat di bagian A. Nah, di sini tangan kiri itu menjadi penyangga ya untuk kepala kita.
Nah, kemudian di sini kedua kaki lurus. Jadi di sini belum ada apa-apa sama sekali. Kita masih berbaring miring ke sebelah kiri ya. Jadi ini adalah sebelah kiri. Jadi anak sekalian, untuk mentahu yang mana kiri yang mana kanan, kita harus tahu di mana pandangannya anak-anak ini berada. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, salah satu kaki diangkat. Nah, kita bisa lihat di gambar B. Nah, di sini yang diangkat adalah kaki kanan ya. Yang diangkat adalah kaki kanan karena ini posisi yang tertindis adalah posisi sebelah kiri. Jadi ini tidak bisa diangkat ya, karena ini posisi yang tertindis atau yang yang berada di lantai ya. Jadi yang posisi tangan kaki kanan ini yang diangkat. Kemudian yang ketiga, tahan beberapa saat semampunya. Nah, setelah ditahan ini lurus ya, setelah misalkan 1 kali 8 hitungan, nah kita bisa langsung lanjut ya. Salah satu kaki ditekuk ke belakang. Jadi yang tadi itu ditekuk lagi ke belakang seperti ini. Ya, saya kira seperti itu ya anak sekolah sekalian. Cara melakukan gerakan ini tentunya kita harus tahan beberapa saat semampunya. Kalau kita bisa menghitung 1 kali 8 itu akan sangat bagus. Nah, seperti ini kira-kira animasi cara melakukan berbaring ya, keseimbangan posisi baring miring. Pertama lurus, kemudian kita mengangkat kaki kanan, kemudian kita menahan, terus kita menekuk ke belakang. Seperti ini ya. Nah, sekolah sekalian kita bisa perhatikan bersama. Jadi ini kita bisa perhatikan di rumah ya. Jadi saya rasa ini sangat mudah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah telungkup. Jadi ini yang terakhir ya untuk keseimbangan statis dalam posisi berbaring. Nah, di sini adalah berbaring telungkup. Yang pertama, mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Jadi di sini ya di gambarnya ini sudah menghadap ke atau menoleh ke sebelah kiri. Harusnya kita menghadap ke bawah ya. Ini mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Itu seperti gambar A ya. Cuma di situ sudah menoleh ke sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Jadi kita mengangkat kaki. Nah, di sini saya perhatikan yang diangkat adalah kaki kanan ya. Yang diangkat adalah kaki kanan. Jadi kita bisa gonta-ganti antara kaki kanan dan kiri. Dan kita bisa menahan beberapa saat, misalkan 1 kali 8 hitungan. Nah, setelah itu kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Jadi harusnya kita turunkan dulu kaki kanan, kemudian kita mengangkat kaki ya, kedua kaki ini bersamaan dan dihitung lagi 1 kali 8 hitungan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan melihat animasinya seperti apa. Melakukan keseimbangan posisi baring telungkup. Nah, ini ya. Pertama lurus, kemudian diangkat satu kaki kanan, kemudian dilanjut menggunakan 2 kaki. Seperti itu ya anak soleh sekalian. Mudah-mudahan anak sekalian mengerti penjelasan ini mengenai keseimbangan posisi berbaring ya. Ada 3, ada telentang, miring, dan telungkup. Nah, Lani juga sedang latihan melenturkan tubuh. Nah, di sini dia melenturkan tubuh. Itu yang pertama persendian leher. Jadi memutar lehernya. Nah, di sini ada memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Nah, ini sudah ada arahnya, memutar ke kiri dan ke kanan. Jadi anak sekalian bisa juga latihan melenturkan tubuh. Dan saya rasa ini kita pernah perhatikan di pelajaran-pelajaran sebelumnya atau waktu di kelas 1. Kemudian kita juga bisa melakukan latihan mengayun tangan. Jadi ini kita adalah melenturkan persendian lengan. Nah, kita bisa lakukan yang pertama adalah ke depan. Dari belakang ke depan seperti ini, kemudian dari depan ke belakang. Jadi di sini ada memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Yang mana diputar? Yang mana terputar di situ adalah di sini ya, bagian ini yang terputar. Ini adalah latihan mengayun tangan. Nah, selanjutnya kita juga bisa latihan melenturkan badan. Jadi di sini adalah persendian pinggang. Yang pertama kita bisa membungkukkan badan. Jadi ini kita sering-sering lakukan ketika sholat ya. Ini sangat
untuk persendian pinggang itu sangat bermanfaat sekali. Makanya anak sekalian itu rajin sholat ya, supaya ini memenuhi juga salah satu kalau misalkan kita olahraga. Nah, kemudian di sini ada meliukkan badan. Nah, jadi meliukkan badan yang maksud di sini adalah misalkan meliukkan badan ke kanan dan ke kiri, itu diputar juga ya. Nah, seperti itu materi kita tentang kelenturan. Nah, kelenturan bisa kita menggunakan misalkan bola. Nah, melenturkan tubuh dapat juga dilakukan dalam permainan. Jadi kita masih bisa melakukan dalam permainan. Nah, misalkan seperti ini. Misalnya saja meliukkan badan sambil memegang bola. Jadi kita bisa latihan kelenturan badan ya. Itu kita bisa meliukkan sambil memegang. Nah, meliukkan apa? Sambil memegang bola. Meliukkan badan sambil memegang bola. Nah, ini kita bisa lakukan di rumah ya. Jadi tentunya untuk kelenturan tubuh ini kita bisa pelajari bersama. Yang pertama, berdiri tegak dengan kaki rapat ya. Tentunya di sini kaki beni itu rapat. Kemudian kedua, pegang bola dengan tangan lurus ke atasnya. Ini ya. Kita memegang bola dengan tangan lurus ke atas. Kemudian yang ketiga, liukkan badan ke kiri. Yang pertama kita ke kiri dulu. Jadi yang mana kiri di sini adalah yang ini ya. Nah, kita meliukkan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik. Kalau misalkan kita meliukkan badan ke kiri, kita harus tahan dulu. Nah, misalkan 1 sampai 8 hitungan, baru kita mengganti ke gerakan ke kanan. Ya, seperti itu ya. Itu bisa kita lakukan secara berulang-ulang. Jadi ini bisa kita lakukan di rumah. Jadi anak sekolah sekalian, ini kita bisa lakukan di rumah. Tentunya sebelum melakukan permainan ini, usahakan untuk pemanasan. Jadi ini salah satu juga gerakan pemanasan ya. Jadi gerak non lokomotor itu memang dipakai untuk pemanasan. Dan ini salah satu termasuk gerak manipulatif juga ya, karena kita memanfaatkan benda. Nah, baik, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini itu yang pertama, keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Jadi itu yang tadi ya, keseimbangan dalam posisi diam. Kemudian keseimbangan statis dapat dilakukan dalam pertama, posisi berdiri, posisi duduk, dan posisi berbaring. Jadi ada 3 ya, ada berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, yang tadi kita lakukan adalah dalam posisi berbaring ya. Ada tadi 3. Yang pertama apa? Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah telentang, kemudian miring dan telungkup. Kemudian keseimbangan dalam berbaring. Nah, ini ya, ada 3, yaitu telentang, miring, dan telungkup. Nah, kita harus pahami bersama bahwa keseimbangan itu ada 2. Nah, ya, keseimbangan ada 2. Yang pertama statis atau diam, dan dinamis artinya bergerak. Nah, ini adalah salah satu materi tentang keseimbangan. Jadi anak soleh sekalian, mudah-mudahan bisa memahaminya dengan baik. Baik, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika kurang dipahami, bisa diamati kembali videonya dan dipahami bersama materi ini pada pertemuan ini. Baik, syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua murid yang telah mensukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.